Halo teman-teman YouTube, selamat datang di AJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas manga Boruto To Blue Vortex chapter kedua yang berjudul Pohon. Di halaman pertama terlihat Sarada, Boruto, dan Code yang dikelilingi para monster. Code berkata, selama ini aku mencarimu Boruto, tak kusangka kau langsung menampakkan diri di sini. Kalau tahu begini, seharusnya aku datang ke Konoha lebih cepat. Boruto berkata, tarik mundur para monster ini, jangan sisakan satupun. Selagi sekarang kau masih bisa mengendalikannya, kalau kau melakukannya, kau akan kubiarkan hidup. Code lalu menjawab, oi, tunggu dulu, barusan kau bilang apa? Kau yang 2 tahun lalu kabur karena tak berdaya melawanku, berani-beraninya berkata padaku bahwa kau akan membiarkanku hidup. Boruto kembali berkata, sepertinya kau tidak tuli. Kalau mengerti, cepat lakukan. Kalau tidak, kali ini kau tak hanya akan kehilangan mata kirimu. Code menjawab, wah, kau datang kemari hanya untuk menggertak. Mengejutkan sekali. Jadi pada chapter ini ternyata mata kiri Code itu sudah terluka. Jadi ya mirip-mirip lah seperti Boruto. Boruto sebelah kanan yang buta dan Code ini sebelah kirinya yang buta. Sarada masih memperhatikan Boruto karena mungkin sedikit heran ya, Boruto yang baru datang tapi dengan seolah-olah seperti kuat banget gitu. Nah lalu Boruto berkata, Sarada, masih banyak orang-orang yang terlambat melarikan diri. Tolong kau urus yang itu. Yang ini serahkan saja padaku. Sarada berkata, Boruto, kau baik-baik saja? Boruto menjawab, mengobrolnya nanti saja, saat ini fokuslah untuk bertahan hidup. Di sisi lain terlihat Chocho dan si Kadai yang masih bertarung dengan para monster yang dikeluarkan Code. Chocho berkata, mereka ini hanya menang jumlah, sama sekali bukan apa-apa. Lalu si Kadai melihat dari tubuh monster itu keluar monster yang lain yang akan menyerang Chocho dari belakang. Si Kadai berteriak, Chocho di belakangmu. Lalu si Kadai mengeluarkan Kage Shibari no Jutsu untuk menahan monster tersebut yang ingin menyerang Chocho dari belakang. 3 monster sudah berhasil diikat oleh si Kadai. Lalu Chocho membogem monster-monster tersebut. Sementara dari atas langit terlihat Inojin dan Himawari yang naik lukisan burung memperhatikan pertarungan Chocho dan monster-monster tersebut. Tiba-tiba di belakang Chocho kembali muncul monster baru yang akan menyerangnya dari belakang. Tapi burungnya Inojin tiba-tiba mengangkat monster tersebut sehingga Chocho terselamatkan. Chocho yang sedikit shock melihat Inojin terbang membawa monster tersebut. Lalu Inojin berkata, dasar, hei gendut, jangan lengah dong. Chocho berkata, hah, enak saja gendut, tapi makasih ya Inojin. Monster yang dibawa Inojin tersebut mengibaskan ekornya dan membelah burungnya Inojin. Inojin dan Himawari pun terjatuh dari langit. Sesaat setelahnya monster tersebut mendekat menyerang Himawari. Inojin yang melihatnya berteriak, Himawari! Tiba-tiba terlihat seseorang datang terbang menuju daerah pertempuran tersebut. Dan ternyata itu adalah Kawaki. Kawaki berkata, minggir kalian! Dan Inojin berhasil menyelamatkan Himawari. Kawaki langsung menendang monster yang mendekati Himawari. Monster yang ditendang Kawaki tadi terlihat bisa berdiri dengan sempurna. Terlihat monster ini sepertinya memiliki dendam dengan mereka. Dan monster ini tiba-tiba membuka mata. Matanya adalah Rinnegan. Lalu Himawari berkata, terima kasih kakak. Kawaki menjawab, sudah kubilang, berhenti memanggilku seperti itu. Harus berapa kali kukatakan sampai kau mengerti. Tampaknya Himawari sedikit kaget dengan apa yang dikatakan Kawaki. Lalu si Kadai berkata, heh, lihat, Sumeka yang ini terlihat berbeda. Rasanya seperti setingkat lebih kuat dari yang lainnya. Monster tersebut masih menatap mereka dengan mata Rinnegannya. Tiba-tiba muncul monster yang keluar dari tubuh monster yang sudah mati yang berada di belakang Kawaki. Kawaki pun terkena pukulan monster ini. Kawaki digeprek. Semua yang di sekitar Kawaki terlihat kaget karena Kawaki berhasil diserang oleh monster tersebut. Kawaki terlihat kesakitan karena dicekik oleh monster tersebut. Monster tersebut bisa berbicara dan berbicara terbata-bata kepada Kawaki. Monster tersebut berkata, "Oh, Suki." Kawaki tampaknya sedikit kaget. Lalu tiba-tiba monster itu terikat oleh jurus bayangannya si Kadai. Si Kadai berkata, sekarang cepat bebaskan dirimu Kawaki. Aku tidak bisa menahannya lebih lama.
Lalu Kawaki mengeluarkan segel karma dan meletakkan tangan kirinya ke badan monster tersebut. Sambil Kawaki berkata, "Otsutsuki, itu panggilan yang paling membuatku kesal." Lalu Kawaki mengeluarkan sebuah ledakan besar di tangan kirinya yang membuat monster itu hancur berkeping-keping. Setelah satu monster tumbang, terlihat monster-monster yang lain keluar dari tubuh monster lainnya. Shikadai berkata, "Mereka tidak ada habisnya, sial, ada berapa banyak?" Kawaki lalu berkata, "Terserah, berapapun itu, kita hanya perlu membunuh mereka semua tanpa menyisakan satu ekor pun." Scene berubah ke lokasi Boruto dan Code. Terlihat Code dan Boruto yang dikelilingi para monster. Sebelum lanjut lagi ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Para monster. Salah satu monster berusaha menyerang Boruto. Dengan coolnya, Boruto mengeluarkan pedangnya dan membelah monster itu. Sisa monster yang ada berusaha menyerang Boruto secara bersamaan. Boruto menghenuskan pedangnya dan mengenai seluruh monster itu. Kepalanya, ekornya, tangannya, dan perutnya semua terbelah habis. Dengan efek angin-angin, lalu Boruto mengembalikan pedangnya ke dalam sarung pedang. Cekrek, ya begitulah kira-kira suaranya. Code dengan wajah yang sedikit kesal berkata, "Sepertinya gertakanmu tadi bukan sekedar omong kosong." Lalu Boruto berkata, "Kalau kau masih ingin melanjutkannya, mereka benar-benar takkan tersisa seekor pun." Lalu Code berkata, "Jangan sok, hanya karena kau berhasil menghabisi beberapa ekor, jumlah mereka masih sangat banyak dan lagi mereka tak lebih dari sekedar alat." Boruto berkata, "Kau sama sekali tidak mengerti soal mereka dan kengerian sesungguhnya dari Jubi." Code yang masih heran dan berkata, "Apa?" Scene berubah ke lokasi Sarada. Sarada terlihat berhasil menjatuhkan beberapa monster dengan jurus elemen apinya. Sarada mengeluarkan jurus elemen petir, yaitu Chidori. Sarada sambil menggunakan Chidori berhasil menembus tubuh monster-monster itu hingga mereka terjatuh. Para penjaga Konoha yang melihatnya berkata, "Hebat, kau betul-betul masih genin." Sarada berkata, "Kemampuan tidak ada hubungannya dengan genin atau jonin kan?" Tiba-tiba ada monster yang akan menyerang Sarada dari belakangnya. Lalu para penjaga itu berkata, "Uchiha, di belakangmu." Penjaga tersebut berhasil menyelamatkan Sarada dan menahan serangan monster tersebut. Penjaga itu terlihat digigit dan kesakitan oleh monster tersebut. Monster itu tampaknya berhasil menggigit penjaga tersebut. Lalu tiba-tiba berbunyi, krak, 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 krak. Terlihat sesuatu keluar dari dalam tubuh monster itu. Penjaga itu terus berteriak minta tolong. Lalu tiba-tiba monster tersebut berubah menjadi pohon dan menelan penjaga itu. Sarada tampak kaget dan berkata, "Hah? Ini pohon?" Di sisi lain terlihat juga penjaga yang diserang oleh monster. Monster yang berhasil menggigit penjaga tersebut langsung berubah menjadi pohon. Sarada pun bingung dan heran melihatnya. Sarada yang bingung melihat fenomena ini berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Scene berubah ke lokasi Boruto dan Code. Code berkata, "Tentu saja aku tahu banyak soal Jubi. Mereka memakan Otsutsuki. Ya, lebih tepatnya, mereka hanya hewan buas yang memangsa siapa saja didorong naluri. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Otsutsuki." Boruto berkata, "Awalnya mungkin begitu. Tapi karena perubahan yang kau tambahkan, mereka sekarang sudah berbeda." Boruto kembali berkata, "Kalau sekarang masih sempat, urus mereka mumpung kau masih memegang tali kekangnya. Kalau tidak di masa depan, hanya kemungkinan terburuk yang menanti kita semua." Code berkata, "Memangnya kenapa?" Setelah memakan Otsutsuki, Jubi akan menanamkan akarnya di bumi dan menjadi pohon dewa. Lalu planet ini akan mati. Tujuanku justru ada di penghujung masa depan terburuk." Boruto kembali berkata, "Kukatakan sekali lagi, Code, akan kubiarkan kau hidup. Sebagai gantinya, pandu aku ke tempat tubuh Jubi berada." Code berkata, "Sampai kapan kau mau meracau begitu, Boruto? Apa kau sudah tidak waras?" Boruto berkata, "Aku tegaskan saja, membunuhmu itu mudah. Daripada mati percuma, bagaimana kalau coba berguna untuk dunia sekali saja?" Code kembali berkata, "Percuma bicara denganmu, kaulah yang akan mati." Boruto berkata, "Bodoh, memang tidak ada obatnya ya."
Lalu tampaknya tangan kanan Boruto seperti mengeluarkan efek angin-angin, seperti ada kumpulan cakra yang menuju tangannya itu. Kumpulan angin-angin semakin bergerak cepat di sekitar Boruto. Lalu dalam pikiran Code, dia berkata, Rasengan ya? Cuman itu yang dia tahu. Boruto mulai berjalan mendekati Code. Boruto lalu berkata, Rasengan Uzuhiko. Terlihat Boruto dikelilingi banyak pusaran angin, dan sepertinya Rasengan yang ini benar-benar tidak terlihat mata. Hanya banyak pusaran-pusaran angin saja yang berada di sekitar Boruto. Uzuhiko sendiri artinya adalah anak pusaran. Demikianlah chapter ini berakhir. Wah, terlihat seru banget ya cerita Boruto sekarang. Bagaimana ya kira-kira chapter 3 nanti?